Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Gita Lutfia Moraninda, Wahyu Nur Mahmudah, dan Novita Sari akan menjelaskan mengenai pengembangan keterampilan membaca. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita lihat penjelasannya. Pada bahasan pertama mengenai keterampilan membaca adalah pengertian keterampilan. Apa sih pengertian keterampilan itu? Keterampilan adalah kemampuan lebih yang ada pada diri seseorang untuk menyelesaikan atau melakukan pekerjaan. Jika pekerjaan itu di dalam pembelajaran, maka pekerjaan itu berupa tugas-tugas dalam belajar. Yang kedua, pengertian membaca. Membaca hakikatnya adalah sesuatu yang rumit yang melibatkan banyak hal. Tidak hanya melafalkan banyak tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif. Sebagai proses visual membaca merupakan proses menerjemahkan simbol tulis atau huruf ke dalam kata-kata lisan. Sebagai suatu proses berpikir, membaca mencakup aktivitas pengenalan kata, pemahaman literal, interpretasi, membaca kritis, dan pemahaman kreatif. Jenis-jenis membaca. Membaca ekstensif. 1. Survei atau survey reading. 2. Membaca sekilas atau skimming. 3. Membaca dangkal atau superficial reading. Membaca intensif. 1. Membaca telaah isi atau konten studi reading. 2. Membaca telaah bahasa atau linguistik studi reading. Kegiatan membaca dapat dibedakan menjadi dua, yaitu membaca ditinjau dari terdengar atau tidaknya suara dan membaca berdasarkan cukupan bahan bacaan. Teknik membaca cepat. 1. Pola vertikal. 2. Pola diagonal. 3. Pola zigzag. 4. Pola spiral. 5. Pola blok. 6. Pola horizontal. Membaca frase. Membaca frase dilakukan oleh pembaca sejalan dengan langkah yang diikuti penulis. Seorang penulis tidak menuliskan isi pikirannya secara kata demi kata, melainkan frase demi frase atau kalimat demi kalimat. Membaca frase mekanis dapat dilatihkan melalui cara memandang lembar fiksasi sebelum membaca, yaitu lembaran yang membantu mata mengadakan pemanasan sebelum membaca. Mata hanya boleh berhenti sejenak pada setiap tanda hitam, lalu ayunkan dengan secara pandangan ke bagian berikutnya. Jangan sekali-kali berhenti di antara dua tanda hitam, dan jangan pula menggerakkan kepala. Biarkan hanya pandangan sajalah yang berayun secepat kilat melewati setiap bagian di antara dua tanda hitam itu dengan irama yang tetap. Berlatihlah 2 atau 3 kali untuk menggali setiap kegiatan membaca sebagai suatu pemanasan. Oke, selanjutnya adalah jenis kata atau istilah vokabuler sosial yang sering muncul dalam IPS. Yang pertama ada istilah teknis. Contohnya veto, meridian, legislatif, temperatur, plato, dan lain sebagainya. Yang kedua ada istilah figuratif. Contoh dari istilah figuratif yaitu platform, politik, perang dingin, balas jasa, politik, adu domba. Yang ketiga ada kata bermakna ganda. Contohnya kamar, kursi, meja hijau, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah istilah khas wilayah tertentu. Contoh desa, udik, marga, dan nagari. Yang kelima ada kata-kata sama.
Kata-kata sama yaitu memiliki ucapan sama namun beda lafalnya. Dan yang keenam atau yang terakhir ada akronim seperti OPEC, ASEAN, Kadin, dan Depdiknas. Yang selanjutnya adalah pengembangan keterampilan vokabuler. Sosial vokabuler atau vokabularium sosial yang biasa digunakan dalam belajar IPS dapat dikelompokkan atas beberapa jenis. Yang pertama ada buku teks, yang kedua ada buku bacaan tambahan, yang ketiga ada buku gambar, dan yang keempat biografi dan fiksi sejarah. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan baik dari lafal maupun tulisan, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.